Hari ini Mbak Ika mau cerita apa? Mbak Renjek. Jadi waktu yang itu dia didatangi orang yang sangat besar dan berkar besar hitam, sangat hitam. Dia cerita dunia itu seperti itu. Dan orang ini berkata, setan yang datang di mimpi itu berkata, kamu tidak akan selamat. Dia mengatakan kata, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan narasumber yang sama, langganan Sambalu. Nah teman-teman, di video kali ini Mbak Ika akan bercerita pengalaman yang dialami oleh keluarganya. Nah bagaimana kelanjutannya, ikuti cerita Mbak Ika. Nah teman-teman, dengarkan cerita dari Mbak Ika. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Teman-teman, kali ini berbeda dari biasanya. Mbak Ika sekarang buka masker biar dilihat tidak camu juga. Nah, ikutin cerita berikut dari Mbak Ika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apa ceritanya? Hari ini saya, karena sekarang ini kita lihat lagi mulai musim batu-batu ya, batu hias untuk cincin, gelang, dan kalung. Jadi mengingatkan saya dengan sebuah cerita yang boleh dikata kisah nyata juga ya. Nah, ini saya mau bercerita batu yang boleh dikata dia juga bernilai tinggi ya, diambil dari laut. Cuman mungkin pada saat pengambilan batu ini beliau tidak izin dengan pemilik atau penghuni yang ada di sekitar situ. Nah, cerita ini saya mau angkat nyata ya, tapi kalau mungkin orang berpikir lebih ke arah positif, mungkin dia percaya tidak percaya, tapi ini yang kami alami. Nah, ini kejadian yang saya ceritakan ini, saya menjenguk orang sakit, pasien sakit. Nah, karena sakitnya yang beliau alami itu begitu langka, sampai dokter pun mengatakan dia tidak tahu kalau beliau ini sakit apa, karena dari hasil tes darah yang dokter ambil dan pemotongan daging di beliau ini, di anggota tubuhnya untuk dijadikan bahan pemeriksaan dokter ya, penelitian maaf ya. Dari hasil itu semuanya normal, dari darahnya apa dan segala macam. Jadi singkat cerita, beliau ini sebelum sakit selalu berkunjung ke tempat-tempat wisata ya, karena beliau ini salah satu pensiunan, jadi menghabiskan hari tuanya. Beliau ini berkunjung ke sebuah provinsi ya, yang jelas bukan di Sulawesi. Beliau ini menemukan sebuah batu yang bernilai tinggi. Nah, batu ini beliau ambil dari laut ya, untuk dijadikan hiasan cincin. Pada saat beliau pulang, barang ini dia lupa. Dia menyimpan dalam sebuah peti, peti kayu. Dia simpan, ada beberapa batu di situ, termasuk batu yang dia temukan ini. Sebelum dilanjut, saya mau tahu dari daerahnya daerah mana? Ini kalau tidak salah yaitu dia di sekitar daerah Ternate letaknya, karena di sana memang dikenal dengan batu-batu ya, apalagi kayak batu bacan apa itu, memang daerah sana yang terkenal, yang asli dan bagus. Nah, pada saat beliau sudah pulang dari sana,
batu itu disimpan ya, seperti tadi saya bilang, disimpan dalam sebuah peti. Peti itu terbuat dari kayu, dan beliau ini lupa, bapak ini lupa akan barang antik. Sebenarnya barang antik yang dia temukan itu, tapi bapak ini tidak tahu. Bapak ini berlibur, dia pergi di daerah Ternate sana ya. Dia naik kapal, dengan memang beliau ini suka juga dengan namanya menyelam atau berenang. Nah, beliau ini turunlah ke sungai ya, orang sana mungkin bilangnya sungai ya, walaupun dia itu laut. Dan dia menyelam, dia menemukan batu itu di bawah, di laut itu ya, di bawah laut itu. Tapi memang dia tidak sampai ke tengah ya, karena dia lagi posisi naik perahu. Saat beliau ambil itu, mungkin beliau kaget atau seperti apa, sampai dia lupa kalau ini bukan kita kan ini hidupnya di darat seperti manusia begini ya, sedangkan barang yang ditemukan itu bisa saja ada penghuninya di laut itu, karena batu itu dari laut diambilnya. Bapak ini saking senangnya barang itu diambil, barang itu diambil, dia tidak permisi. Jadi barang ini diambil, dia simpan di saku celananya, dia simpan di rumahnya. Beberapa hari kemudian itu dia balik ke Makassar. Nah, dia berbagilah oleh-oleh yang dia bawa. Nah, batu yang dia temukan ini dia ambil dan dia simpan di dalam sebuah peti. Nah, peti itu sudah banyak bermacam-macam jenis batu yang dia simpan. Tapi bapak ini tidak olah, belum dia olah atau dia apa, dia simpan saja seperti itu. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian bapak ini menemukan lahan yang tidak jauh dari rumahnya untuk dia jadikan kebun. Sebagai hiburan dia ya, di hari tua harus butuh pekerjaan biar tidak stres. Bapak ini ceritanya dia seorang kolektor ya? Ya, seperti itu Mbak. Dia seperti kolektor batu. Memang, karena banyak yang mencari batu itu lewat dia. Seperti begitulah. Nah, bapak ini beberapa hari kemudian dia menemukan lahan untuk bercocok tanam. Disitulah muncul kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dengan bapak ini tanpa dia sadari. Kalau dia sebenarnya ini yang saya bilang tadi, percaya tidak percaya, tapi inilah yang terjadi. Bapak ini membersihkan rumput. Pada saat dia membersihkan rumput, ada pohon besar, dia tebang akarnya. Dia di situ tidak sadarkan diri dan ditemukan oleh orang-orang sekitar situ. Tanya bapak ini pingsan, iya, tidak sadarkan diri. Enggak, karena dia potong, dia membersihkan pohon-pohon yang ada di situ. Orang-orang daerah situ mengatakan mungkin bapak ini tidak permisi untuk membersihkan di bawah pohon itu. Kebetulan di bawah pohon itu pohon besar, pohon tua yang ada penghuninya. Ya, seperti itu Mbak. Nah, saat dia tidak sadarkan diri di situ, dia kurang sehat selama beberapa hari, terus dia mengulangi lagi sambil orang-orang tua sana bawa bapak ini sambil meminta maaf, karena maksudnya bukan wilayah kita ya. Jadi dia bilang, pamoporan kesian, ini bapak cuman mau niat baik membersihkan sini karena mau dibikin kebun. Singkat beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, bapak ini tidak sadarkan diri lagi, dan disitulah dia mulai sakit-sakitan. Bapak ini lagi sakit ya? Ya, sakit keras ya. Jadi padahal bapak ini, beliau ini sangat baik silaturahmi sama orang sangat baik, kekeluargaan sama orang sangat baik. Tapi yang namanya ujian hidup ya Mbak, kita tidak tahu. Jadi sebelum itu dia memang sehat? Sehat, sangat sehat. Malah dia boleh dikata beliau ini salah satu imam masjid. Dia suka jadi imam saat orang sholat isya, subuh. Terus saat beliau ini sakit yang kedua kali, dia mulai merasakan ada yang lain di tubuhnya. Dia selalu merasa gatal, makan apa semua bagus, cuma rasa gatal yang selalu menghampiri tubuhnya. Korengan? Ya, tidak lama bapak ini dia seperti sisik ular Mbak. Jangan bicara ular, nggak pakai ada ular di sini. Jadi ceritanya bapak ini kena penyakit yang langka. Ya, maksudnya seperti tidak... itu. Iya. Tapi dia berobat kurang lebih hampir setahun ya Mbak. Kesian sekali sama beliau ini. Kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Tuhan ya. Jadi pada saat beliau ini sakit dibawa ke rumah sakit,
dia dengan keadaan yang suka bersisik Mbak, bersisik itu ya, jadi ini kulit kayak bercetak begitu Mbak, warna coklat. Terus kalau digaruk-garuk begini dia seperti ketombe, kesian sekali beliau ini. Nah pada itu di luar dia selalu mau kita serius, dia selalu waspada. Lanjut. Baik sekali pakai kacamata lah. Dia bersisik terus. Nah pada beberapa bulan lah kemudian beliau ini mulai merasakan yang lebih dahsyat lagi kesakitan yang ada di tubuhnya. Kaget ya Mbak? Kamu nanya. Lanjut nih. Terus dia sakit. Aku udah bilang gitu kan. Jadi pada saat bapak ini dibawa lagi ke rumah sakit, tiba-tiba yang tadinya itu bersisik berubah. Jadi kulit bapak ini kesian dia berubah seperti kulit pohon kering ya, pohon tua yang kering. Yang tadinya kulitnya kayak sisik. Iya, dia berubah. Beberapa bulan kemudian dia berubah, kulitnya seperti kulit pohon yang sudah tua. Banyak cara. Terus Kamu kaget. kamu kaget. Terus lanjut. Nah, pada saat dibawalah ke rumah sakit swasta yang terkenal di Makassar, dia dioperasi kecil, daging beliau itu diangkat sebulan ini. Jadi dokter jadi bahan penelitiannya karena dokter juga tidak menemukan dari cek darah dan segala macam semua normal. Tapi dokter juga bingung karena kulit bapak ini makin mengeras, dia mengeras dan makin hitam seperti dengan kulit pohon ya Mbak. Tapi kalau soal makan, mandi dan segala macam beliau bisa lakukan dan seperti orang sehat, cuman yang berubah itu di warna kulitnya. Jadi setelah dokter operasi beliau itu dan diambil sedikit dagingnya, hasilnya keluar memang tidak ada menandakan beliau ini mempunyai penyakit kulit atau darah yang tidak sehat begitu ya. Dokter tidak ditemukan di pengobatan medis. Iya, seperti itu kata dokter. Dokter juga boleh dikata menyerah ya karena sudah pergi di spesialis dokter kulit, semuanya tidak menemukan dampak atau mengatakan itu penyakit medis, semua tidak ditemukan dan semua hasil urin, darah dan penyakit-penyakit itu tidak ada, semua normal. Nah singkat cerita beliau bermimpi. Nah pada saat mimpi ini disinilah kita ketahui apa yang beliau lakukan semasa dia sehat tanpa dia sadari. Dia bermimpi dia didatangin orang yang hitam, merinding ya teman-teman. Terus mimpinya kayak gimana? Kamu nanya, sini. Manis sekali bibir. Kenapa? Mimpinya kenapa? Jadi waktu dia mimpi itu dia didatangin orang yang sangat besar dan bertubuh kekar, besar, hitam, sangat hitam. Dia cerita mimpinya itu seperti itu. Dan orang ini berkata, setan yang datang di mimpinya itu berkata, kamu tidak akan sembuh karena kamu mengambil sesuatu tanpa seizin penghuni yang ada di situ. Jadi bapak ini berpikir, saya merinding teman-teman, astagfirullahaladzim. Jadi dia berkata kamu tidak akan sembuh. Nah pada saat beliau ini sadar, dia berkata seperti itu. Inisiatif keluarganya ya, anak, istri dan anak mantunya semua itu memanggil ustaz, kiai untuk berdoa bersama, mendoakan bapak ini. Dipanggillah ustaz, kiai, anak-anak yatim, berbagi yang mereka punya. Begitu banyak ustaz dan kiai, kalau dikasih tahu di situ ada yang bagus, semua keluarganya semua kesian, coba dia coba yang mana cocok ya. Tapi memang itulah ujian hidup beliau ini ya, tidak sembuh sampai sekarang, dia tidak sembuh.
Dia bercerita lah kalau mimpinya seperti ini yang seperti tadi saya ceritakan. Kalau ada orang tidak bisa dilihat wujud mukanya, cuman badannya besar, hitam sekali. Dia bilang, kamu tidak akan sembuh sampai ajalmu menjemput. Jadi meninggal. Lama dia bawa sakitnya. Jadi ini juga mungkin kita bisa bagi cerita buat teman-teman. Sangat berhati-hati mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita ya. Jadi bapak ini kan dalam keadaan sadar, dia tidak pernah linglung atau apa, dia tidak pernah linglung. Kita tanya, memang apa yang pernah bapak lakukan? Jadi Mbak Ika nanya gitu? Iya, saya tanya. Jadi dikumpullah anaknya di situ dan cucu-cucunya. Bapak ini ingat, dia bilang, tolong ini dalam keadaan di rumah sakit ya. Tolong kamu pulang ke rumah, di bawah tempat tidur saya ada sebuah peti kayu, peti dulu. Tapi saat kamu buka, kamu bismillah, kamu harus berhati-hati karena di dalam mimpi saya itu dia mengatakan saya mengambil sesuatu tanpa saya pamit. Jadi saya ingatnya Baru sadar kalau ternyata dia menyimpan sesuatu yang misterius. Iya, karena dia sempat waktu saat dia pulang dari merantau, dia sempat mengingat barang itu dia simpan, tapi setelah dia sakit-sakitan dan segala macam dia lupa kalau dia menyimpan beberapa jenis batu yang mungkin berpenghuni, ya, Misterius. ya, dia berpenghuni yang misterius lah seperti itu ya dalam tanda kutip. Nah, pada saat bapak itu mengingatkan kepada anaknya yang dua laki-laki ini, diingatkan kalau ada barang seperti ini, tolong kamu pulang ke rumah, ambil di dalam peti dan buang ke laut. Nah di sini biasa yang kita lihat itu kalau di Makassar ini ada orang yang membuang-buang seperti itu ya, buangnya di Sungai Tello. Jadi pada saat ada kejadian yang sangat mengerikan yang saya dapat dari cerita ini, pada saat anaknya membuka peti itu, tiba-tiba mereka kaget karena pada saat dibuka peti itu, tiba-tiba ada seperti suara cahaya yang keluar dari kotak itu, peti itu. Dia seperti bersinar, tapi dia mengagetkan. Mbak. Jadi ada ayam ya, sampai ayam itu loncat, ayam hitam katanya, untuk apalah saya tidak mengerti juga ya. Jadi pada saat anak ini mau mengambil, dia sangat ketakutan dan sangat berhati-hati karena sudah ada melihat kalau bapaknya sudah kena dari batu ini ya, yang seperti itu. Jadi anak ini ambil dan dia ambil ayam dan batu ini dia buang ke Sungai Tello. Dia bismillah, dia niatkan, dia kembalikan batu ini, semoga orang tua dia sembuh ya. Kalau memang jalan sakitnya itu berawal dari batu ini yang diambil tanpa seizin pemilik yang ada di laut situ. Nah pada saat dia buang itu, ayam itu hilang. Jadi ayam itu tidak sampai ke sungai yang tempat dia dibuang. Ayam itu yang jatuh cuma batu, ayam itu tidak sampai ke atas air. Tiba-tiba ayam itu kayak hilang, atau dia tenggelam, atau pokoknya dia tidak kasat mata, dia tidak nampak kelihatan seperti itu. Jadi pada saat selesai dibuang, dan bapak itu masih tetap datangi dengan mimpinya kalau memang beliau tidak akan sembuh. Jadi semenjak kejadian itu beliau lebih banyak istighfar, lebih banyak berbuat kebaikan, lebih mendekatkan diri lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah mengambil yang bukan hak dia. Beliau sudah mengambil sesuatu tanpa seizin pemiliknya, karena dimanapun kita berada, kalau memang barang itu bukan milik kita, walaupun dia di laut atau di jalan, kita tetap harus pamit dan permisi. Jadi ini pembelajaran buat kita semua ya, dimanapun kita berada, kalau kita menemukan sesuatu, apalagi kayak di laut begitu ya, mungkin bapak ini saking senangnya sampai dia lupa kalau ada penghuni walaupun dia cuma namanya batu ya, tapi yang namanya kita ambil di laut yang bukan tempat kita. Bapak ini saking senangnya mengambil barang itu tanpa pamit dan tanpa permisi sama laut tempat dia mengambil itu. Nah mungkin inilah yang bisa saya ceritakan, sedikit pengalaman saya buat teman-teman.
Jadi kita lebih harus berhati-hati, lebih harus menyadari dan menyikapi saat kita melihat atau menemukan sesuatu yang bukan hak kita. Oke. Nah teman-teman, itulah tadi cerita singkat dari Mbak Ika. Selanjutnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.